Bab 18, Perburuan, bagian kedua. Para prajurit yang bertugas sebagai pengawal jelas tertekan. Para pejabat sedang mendiskusikan sesuatu di antara mereka sendiri, dengan tatapan kesal sesekali diarahkan kepada Basen. Sudah 2 jam penuh sejak tuannya meninggalkan kursinya. Jauh melampaui waktu yang wajar untuk menjawab panggilan alam. Basen tahu sudah terlambat untuk menyesali keputusannya tidak ikut menemani Jinshi. Lagi pula, Jinshi sudah secara khusus menyuruhnya untuk tetap di sini. Basen sudah melihat ayahnya memberikan semacam instruksi kepada Dayang yang selalu ikut bersama mereka. Basen mendengus dan mengerutkan kening. Semua orang bilang ia terlihat seperti ayahnya ketika melakukan itu. Saat ini, bagaimanapun, ayahnya, Gao Shun, tetap tanpa ekspresi, hanya mengamati apa yang terjadi. Basen terlibat langsung, namun hari ini, Gao Shun adalah penonton. Ia hanya bertingkah seperti pejabat-pejabat lainnya. Basen sangat ingin bertanya kepada ayahnya apa yang harus ia lakukan, namun ia tidak bisa mendekatinya dalam keadaan seperti ini. Sebaliknya, ia berusaha membayangkan di mana tuannya mungkin berada sambil berusaha mengabaikan gangguan kesal dari pejabat-pejabat lainnya. Ia sudah mengirim salah satu bawahannya keluar untuk mencari, namun terus terang, ia berharap bisa pergi sendiri. Mual karena terjebak dalam peran yang tampaknya sepenuhnya formal, satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah menunggu orang-orangnya kembali. Salah seorang pelayan mengaku melihat Jinshi meninggalkan bangunan, mengatakan ia pergi untuk menghirup udara segar. Ia sudah memberitahu para pengawal untuk tidak mengikutinya, namun seorang dayang bertubuh kecil telah menyusulnya dengan membawa air. Basen tahu siapa itu pasti, dan itu hanya membuatnya semakin yakin bahwa sesuatu telah terjadi. Ia tidak seharusnya hanya menunggu di sini. Saat ini, ada 2 sikap yang jelas berbeda di antara mereka yang hadir, mereka yang khawatir tentang tuan mereka yang hilang, dan mereka yang secara terang-terangan terhibur bahwa ia sudah menghilang begitu lama bersama seorang pelayan. Basen sangat marah kepada para idiot dalam kelompok kedua ini. Ia menahan diri untuk tidak berdebat terang-terangan dengan mereka. Itu tidak akan pernah terjadi. Ia ingin berteriak, namun hasilnya adalah ketukan kakinya yang kompulsif di lantai. Suasana perjamuan cepat menjadi tidak enak. Basen merasa seolah-olah Shishou bisa saja memulihkan keadaan hanya dengan satu kata, namun sang tuan rumah terlalu sibuk menuangkan anggur ke dalam perutnya yang montok seperti tanuki. Basen tidak bisa membayangkan apa yang ia pikirkan. Shishou tidak akan pernah sampai di mana ia berada tanpa menjadi siapa ia sekarang, namun dari sudut pandang itu, ada satu orang yang mungkin bisa melampaui dirinya, si ahli strategi, Lakan. Namun sudah menjadi pemahaman umum bahwa Lakan tidak memiliki ambisi semacam itu. Pria yang oleh orang-orang disebut eksentrik, aneh, ganjil, baru-baru ini ia menebus seorang pelacur, dan ia terkurung bersama perempuan itu suatu tempat alih-alih menghadiri perburuan ini. Ketidakhadirannya tidak terlalu mencolok, yang membuat istana ramai membicarakannya adalah kesadaran bahwa si eksentrik berkacamata tunggal ternyata memiliki perasaan manusiawi yang nyata. Dengan semua yang dikatakan itu, Shishou adalah tuan rumah perjamuan ini, hampir tidak dalam posisi untuk melaksanakan rencana apapun secara pribadi. Basen sangat berharap bahwa tidak ada hal yang tidak menyenangkan yang terjadi sementara ia yang sedang menemani tuannya. Jika memang terjadi sesuatu, ia menduga itu akan dipicu oleh seseorang selain Shishou, bahwa sang tuan rumah tidak akan terlibat. Saat itulah seorang prajurit, berbadan tegap dan masih muda, berlari mendekat, langkah kakinya berdentam di lantai. "Mohon maaf, tuan-tuan," katanya saat ia memasuki aula perjamuan dan berdiri di depan Basen. Itu tidak begitu pantas, namun tidak ada yang menghentikannya. Prajurit itu berlutut di depan Basen, yang memintanya untuk mendongak. "Ada apa?" tanya Basen. Sebagai jawaban, prajurit itu melirik sekeliling ruangan, lalu menyerahkan sepotong kain kepada Basen.
ia langsung mengenali kain yang basah dan robek itu. Ia memperhatikan ekspresi si prajurit. Ia sangat ingin melirik ke arah ayahnya untuk melihat apa yang mungkin ia pikirkan, namun ia menekan dorongan itu, menggenggam kain itu lebih erat. Apakah itu? Seorang pejabat mengulurkan tangan, namun Basen menyembunyikan kain itu darinya. Tanpa mengangkat matanya dari tanah, ia berkata, "Sepotong jubah tuan saya." Dengan ekspresi yang hati-hati dijaga tetap datar, ia memandangi si prajurit. Pria muda itu sedang menatap ke tanah lagi saat berkata, "Saya menemukannya tergantung di sebuah batu di kolam air terjun." Itu membuat seisi ruangan berdengung. Jadi tamu yang hilang itu sudah merobek jubahnya. Tidak ada orang di sekitar sana, prajurit itu melanjutkan. Namun sungainya deras di sana, membengkak akibat hujan baru-baru ini. Orang-orang yang tadi menertawakan ketidakhadiran sang tamu bersama salah satu pelayan menjadi pucat. "Segera kirimkan regu pencari," seseorang berteriak, namun sudah agak terlambat untuk itu. Para tamu mulai berdatangan keluar dari aula perjamuan hingga hanya segelintir orang yang tersisa, termasuk Basen, prajurit yang membawa laporan, dan Shishou. Prajurit itu melirik ke arah mereka yang sudah pergi, lalu berdiri. "Jika boleh, Tuan, saya akan kembali ke tempat saya menemukan itu dan melihat-lihat lagi," katanya, dan kemudian ia pun pergi. Basen berpura-pura tidak memperhatikan bahwa ketika prajurit itu mendongak, ia tersenyum. Basen meninggalkan kediaman itu, menginstruksikan dua bawahannya untuk tetap tinggal di aula perjamuan. Mereka yang tadi berbagi kekhawatiran Basen tentang tuannya sudah mengirimkan orang-orang mereka untuk mencari sejak pertama kali Basen memintanya, sehingga sekarang hanya para pencemooh yang pontang-panting berusaha terlihat berguna. Basen mendengar beberapa tamu lain berseru kepadanya, dan ia menjawab sekenanya, namun apa yang sebenarnya ia lakukan adalah melihat-lihat ke sekitar. Ia menemukan prajurit yang tadi melapor kepadanya. Ia kini ditemani seekor anjing yang mengendus-endus, mencari sesuatu. Tampaknya seperti hewan pemburu yang melacak buruan, namun kemudian salah satu pejabat berjalan melintas di depannya dan anjing itu mulai melolong. Apa ini?" Pejabat itu berseru, meringis mendapati dirinya menjadi sasaran semua keributan ini. "Ah, saya sangat mohon maaf, Tuan," kata si penangkut anjing. "Jauhkan anjing itu dariku," tuntut pejabat itu. Prajurit itu berhasil menarik si anjing kembali, namun sekarang hewan itu mulai menggonggong kepada bawahan pejabat tadi. Pejabat beserta anak buahnya bergerak pergi, jelas berpikir betapa anjing pemburu yang tidak terlatih yang mereka hadapi. Setelah sekitar 30 menit lagi pencarian, seseorang berteriak dari arah air terjun. Sekelompok tamu berkumpul di hilir kolam. Di sana ada jubah yang robek, dengan bercak-bercak merah tua, dan sebuah anak panah patah yang menembusnya. "Apa yang sedang terjadi di sini?" kata Basen, namun para penemu jubah itu menggelengkan kepala. Robekan pada pakaian itu cocok dengan sempurna dengan sepotong kain yang ditemukan sebelumnya. Air telah menyebabkan noda merah itu memudar, namun jelas itu adalah darah, dan jelas melacak kembali ke tempat anak panah itu menghantam. Pemilik jubah itu tidak terlihat dimanapun. Jika jubah itu terbawa oleh arus, maka ia pasti ada di hulu. Namun jika anak panah itu menangkap pakaian tersebut dan pemiliknya berhasil keluar darinya, maka ia mungkin berada di hilir. Tidak ada tanda-tanda basah di tepi sungai, bagaimanapun, sehingga kecil kemungkinan ia sudah memanjat keluar di sini. Basen memandangi sobekan kain itu dan mengerutkan kening. "Tunjukkan anak panahnya." Salah satu orang-orangnya menyerahkan proyektil yang patah itu kepadanya. Ia memeriksa bulu-bulu ekornya dan mata panahnya. Kemudian ia berpaling ke arah kerumunan pejabat yang terus bertambah dan mengumumkan, "Saya mohon maaf, namun kita harus memeriksa perlengkapan semua orang." Anak panah itu dilengkapi dengan bulu elang. Bulu seperti itu mahal,
membatasi jumlah orang yang mungkin menggunakannya. Namun banyak tamu dalam ekspedisi ini mengetahui bahwa elang akan digunakan dalam perburuan, sudah secara mempercayai membawa perlengkapan yang dihiasi dengan bulu elang. Lebih dari itu, setiap item sudah dibuat dengan susah payah oleh pengrajin profesional. Kaum bangsawan membenci melihat desain yang berulang. Bahkan untuk barang yang bisa habis seperti anak panah, mereka lebih suka unik. Masing-masing dari mereka diharapkan membawa anak panah dengan konstruksi dan bahan yang luar biasa. Meskipun jelas tidak senang mendapati diri mereka sebagai objek kecurigaan, para tamu dengan enggan mematuhi, masing-masing mengeluarkan perlengkapan berburu dari keretanya, tampak yakin bahwa tidak ada anak panah seperti itu yang akan ditemukan di antara milik mereka. "Bisakah Anda menjelaskan ini kepada saya?" tanya Basen dengan nada dingin. "Apa itu?" respons pemilik anak panah yang Basen pegang, tampak gelisah. Namanya Loen, pejabat tinggi dari badan yang menangani keuangan. Namun jabatan atau kedudukannya tidak terlalu penting saat ini. Saat ini, janggutnya yang lebat gemetar saat ia menyangkal mengetahui apapun tentang anak panah itu. "Saya tidak memiliki sesuatu seperti ini, pasti ada kesalahan," katanya, dengan banyak tremor dan gestikulasi. Para penonton mulai bergumam. Tatapan curiga mulai beralih kepada Loen. Terlepas dari apa yang dikatakan pria itu, anak panah yang patah di tangan Basen cocok sempurna dengan yang ada di dalam perlengkapan Loen. "Tolong jelaskan bagaimana ini bisa menjadi kesalahan," kata Basen. "Seseorang pasti menanamnya di sana untuk memfitnah saya." Wajah Loen dipenuhi kepanikan, dan para pelayannya ikut merasakan kegelisahannya. Mereka semua jelas sangat terguncang oleh perputaran peristiwa yang sama sekali tidak terduga ini. Pembelaan Loen membuat kerumunan kembali berbicara. Memang benar, tampaknya mereka sepakat bahwa hanya penjahat yang sangat ceroboh yang mau menyimpan tempat anak panah penuh dengan anak-anak panah yang digunakan dalam kejahatan. Prajurit dengan anjing itu berdiri di belakang Basen, mengamati adegan itu seolah ingin berkomentar. Basen mempelajari sobekan kain itu sekali lagi. Kalau begitu mungkin anak-anak panah yang sudah ditukar itu dibuang di suatu tempat di dekat sini. Pandangannya menyapu kediaman itu dan semua pemandangan di sekitarnya. "Kita sudah cukup memeriksa tepi sungai, jadi mungkin sudah waktunya untuk mulai mencari di dalam hutan." Seseorang tersentak mendengar itu. Itu adalah gerakan yang sangat halus, namun seseorang yang mengamati dengan cermat pasti melihatnya. Namun apakah orang ini akan mengambil umpannya? "Apakah kita berpencar untuk mencari?" tanya Basen. "Saya tidak membutuhkan semua orang di sini. Jika sekitar setengah dari kalian bisa membantu saya mencari tuan saya, itu sudah cukup." Tidak ada yang berani menolak usul ini. Loen beserta rombongannya, sementara itu, masih berusaha memulihkan akal sehat mereka. Basen menghela napas dan memandangi prajurit di belakangnya. Pria itu memberikan senyum ramah. "Ini sudah cukup," pikir Basen. Ia memandangi jubah yang robek itu, tanpa kesal terang-terangan. Kain itu memuat tulisan tangan yang familiar. Pria itu melihat-lihat sekeliling, panik, bertanya-tanya apakah ada seseorang yang akan muncul. Ia yakin mereka tidak mungkin bisa menemukannya, namun tetap saja, perasaan semua orang sedang mencarimu adalah perasaan yang tidak menyenangkan. Mereka tidak akan pernah menemukannya, ia yakin, namun pikiran itu secara alami membuatnya mendekatinya. Ia berada di dalam hutan, dengan tumpukan daun-daun yang gugur dan tanah yang lunak. Daun-daun itu tersebar dengan rapi, sehingga tidak akan terlihat pada pandangan sekilas. Jika sekumpulan pria yang penuh tekad itu mulai mengaduk-aduk daun dan menggali tanah, bagaimanapun itu bisa menjadi masalah. Apa yang harus dilakukan? Pria itu gugup. Mengapa itu ada di sana? Pertanyaan itu menghantuinya.
Mungkin itulah yang membuatnya lebih panik dari biasanya. Ketika ia tiba di tujuannya, ia menghela napas lega. Tidak ada yang berubah. Tanah masih tidak terganggu, tepat seperti yang ia tinggalkan. Apakah ada sesuatu di sana, Tuan? Pria itu tersentak mendengar suara dari belakangnya. Ia berbalik dan melihat seorang perempuan muda dengan rambut basah kuyup, memegang sebuah bungkusan berlumpur yang dibungkus kain. Matanya membelalak lebar. Hei! Itu! Pria itu mengulurkan tangan, namun sebuah tangan besar meraih pergelangan tangannya. Ia melihat dan menemukan pemilik tangan itu, prajurit berbadan tegap, yang satu itu dengan anjing pemburu. Untuk kedua kalinya malam itu, anjing itu melolong ke arah pria itu. Sepertinya anjing tidak terlalu menyukaimu, kata perempuan muda itu, mempertahankan cengkeramannya pada bungkusan itu, tatapannya dingin. Kurasa inilah alasan mengapa kau tidak mau berburu dengan mereka. Dari dalam bungkusan itu, ia mengeluarkan senjata Feifa.